Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naam, amma ba'du. Nah, ya ikhwah. Nah, kita hari ini mengadakan pertemuan membahas seputar SUI, ya, seputar SUI double degrees, karena masih banyak mungkin yang masih bingung dan tidak paham terkait program SUI ini. Jadi Ana akan menjelaskan lagi ya kepada antum dan antuna semuanya ya. Dan ini adalah fasilitas ya, fasilitas dari BEM Safa Indonesia untuk membantu atau menyokong ya, membantu atau menyokong dari ijazah yang antum dapatkan di Safa University ya. Kenapa Ustadz diadakan program SUI? Nah, jawabannya pertama, dulu itu sebenarnya tidak ada, ya, dulu tidak ada. Dan kita mulai program SUI itu sejak awal Ana gabung di BEM. Ya, jadi dulu itu BEM itu belum ada Ana, ya, BEM itu hanya Ustadz Oki, sama siapa ya, lupa, tidak salah. Kemudian ada kepengurusan struktur baru, ya, direkrutlah admin, dua admin di bagian desain sama admin di bagian administrasi. Nah, Ana itu aslinya daftar di bagian desain ya, kalau nggak salah, atau administrasi gitu, lupa. Apa akhirnya terus dioper-oper banyak divisi, akhirnya sampai sekarang. Nah, di tahun 2021 itu Ana bergabung, itu belum kita masih kepikiran terus nih, gimana nih, kita sudah kuliah 4 tahun di PUSA misalnya, atau di Malik ya, kemudian Ukti Alif Hasnah. Jangan nyoret-nyoret dulu ya, Ana masih shock loh sama yang tadi. Subhanallah, serius, Ana masih shock sama yang tadi. Allah ya, Ana masih shock. Ana sendiri jujur nggak tahu yang tadi itu kenapa, terus siapa yang sampai seperti itu. Ya, jadi SOI ini ya awalnya dari kebingungan kita para mahasiswa. Ini gimana nih kalau kita sudah kuliah 4 tahun, tapi ternyata ijazahnya itu ternyata kan tidak resmi. Kita nggak bisa melanjutkan pendidikan dalam negeri misalnya. Kemudian kita nggak bisa untuk pakai lamar kerja di instansi negeri. Ya, atau ada yang mungkin kepikiran untuk apa namanya, ingin jadi PNS juga gitu kan. Itu nggak bisa ijazahnya karena ijazahnya belum diakui. Nah, sementara untuk proses pengurusan legalitas ijazah Safa University itu kan susah. Prosesnya juga berat ya. Bahkan udah diskusi dengan Syekh juga, masalahnya di Mesirnya juga masih ada belum bisa apa namanya terbit legalitasnya. Akhirnya kita mengadakan inisiatif program ya, yaitu program SUI ini ya, program SUI ini Safa University of Indonesia, SUI. Kenapa? Karena tujuannya untuk bisa ya bersanding dengan ijazah dari Safa University Mesir ini, ada ijazah yang resmi. Ibarat gampangnya seperti ini ya. Ini sebelum kita masuk ke modul bahasan. Kita beli ke supermarket gitu ya. Kita beli makanan atau kita beli kebutuhan misalnya apapun itu kan. Kita beli lama 10 menit putar-putar, terus kita bayar di kasir. Kita bisa saja, kita tidak perlu untuk minta kresek yang 2000, atau biasanya di apa namanya minimarket itu ada tas tas yang 5 ribuan itu, tas belanja. Nah, itu kita biasanya ditawari. Nah, untuk memudahkan kita membawa barang bawaan kita. Nah, kalau misal kita nggak pakai kresek itu atau kita nggak pakai tas belanja itu, bisa saja kita bawa pakai tangan, ya belanjanya banyak gitu kan, bawa pakai tangan keluar gitu kan, ya bisa saja, tapi nanti akan mengalami banyak kesulitan. Kita nggak bisa bawa ke tempat yang jauh misalnya, atau kalaupun bawa jadi lebih lambat, prosesnya lebih berat, lama dan lain-lainnya. Nah, SOI itu seperti
fungsinya hampir mirip seperti Kresek atau tas belanja. Jadi sebagai program penunjang, biar ijazah kita itu lebih mudah ketika dibawa ke sini itu mudah, dibawa ke sana itu mudah, gitu kan. Tidak perlu repot-repot lagi kepikiran, gitu ya. Nah, jadi ketika kita lulus dari KUSA, dapat LC, dapat SPD juga, gitu loh, bareng. Nah, LC sama SPD. Jadi kita nanti double, kenapa dikatakan double degrees? Ya, karena gelarnya dua, LC SPD atau BA SPD. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau misal ditanya, kita butuh nih antum untuk akreditasi yayasan atau akreditasi sekolah, kita butuhnya ijazah yang resmi yang diakui sama dinas. Ya sudah, kita kasih SPD. Gitu kan, kita kasih yang SPD-nya. Kalau misal kita butuh ijazahnya yang untuk penunjang apa namanya apa namanya kalau misal dari muadalah, nah misal kita butuh untuk muadalah Universitas Islam Madinah misalnya, kita pakai yang LC-nya seperti itu misalnya ya. Jadi ada, kalau yang kebutuhan ini ada, kebutuhan ini ada, seperti itu ya. Jadi untuk memudahkan saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini tentunya kita tidak perlu bahas tentang definisi ya, tentang kami ini tidak perlu dibahas karena tadi sudah digambarkan secara sekilas ya terkait definisi ya. Kenapa Mutiara Sakinah? Nah, selanjutnya adalah kenapa ya, ini terkait program. Keunggulannya masa studi 4 tahun karena ngikut di pusat. Ya, kemudian reguler. Jadi masa studi 4 tahun itu adalah berarti proses untuk mendapatkan ijazah SPD itu 4 tahun. Masa studi itu proses untuk mendapatkan ijazah SPD 4 tahun. Reguler berarti 4 tahun kan. Materinya full bahasa Arab. Iya, full bahasa Arab karena belajarnya di KUSA ataupun di Malik. Seperti itu. Ya. Jadi kalau yang nggak bisa bahasa Arab, ya nggak bisa ikut double degrees. Gitu ya. Ikut yang double degrees reguler ini nggak bisa. Nah, karena belajarnya nanti di KUSA atau di Malik. Seperti itu. Ya. NIM-nya resmi Indonesia dan dapat diakses di sistem PDDikti. Ya, jadi nanti dapat NIM mahasiswa resmi dari PDDikti. Ya, kalau antum nanti gabung, kemudian nanti ada grup SUI, nah itu akan diupdate nama-nama mahasiswa yang PIN-nya, kan NIM-nya sudah terbit di PDDikti siapa saja. Nah, terbit. Kemudian kalau ada yang terbit lagi, diupdate lagi seperti itu. Ya. Kemudian nah, PIN ijazah dapat diakses di Forlab Dikti ya. Ini maksudnya di sivil ya. Kan ada nomor ijazah, yaitu nanti bisa diakses di sivil. Biasanya ada sering kasus ya. Apa namanya ijazah palsu, ijazah palsu ya. Jadi apa namanya NIM-nya iya ada di Dikti, tapi ijazahnya ternyata tidak terdaftar misalnya. Nah di ASU ini tidak seperti itu. Ya. NIM-nya ada, ijazahnya juga ada resmi, dicek di sivil itu ada. Ya, jadi bukan kita dompleng ya, namanya kita, tapi aslinya NIM-nya itu punya orang, gitu ya. Kan ada kasus yang seperti itu ya. Mungkin ada yang belum tahu. Ya, tapi kita alhamdulillah tidak seperti itu. Ya. Kemudian ada workshop pembuatan skripsi ya. Jadi nanti ketika di semester akhir itu tetap harus ada skripsi. Ya. Kemudian meskipun antum ini belum pernah buat skripsi sebelumnya, nanti ada bimbingan dari dosen, ya dosen pengindukan ya, dari kampus yang diindukan. Kemudian nanti juga ada bimbingan lain dari apa namanya kita datangkan narasumber lain yang insya Allah bisa membantu proses skripsi itu menjadi lebih cepat. Nah, gimana tipsnya, misalnya, gimana caranya biar bikin ini, bikin itu, nah seperti itu. Dan itu khusus mahasiswa SUI, ya, khusus mahasiswa yang ikut SUI. Nah, kemudian biaya terjangkau dan dapat diangsur. Ya. Nah, untuk tahun ini itu prodinya ada dua kita, PAI sama PPA. PAI sama PPA ya. Nah, meskipun gelarnya nanti sama SPD ya, tapi beda prodi ya. Pendidikan agama Islam sama pendidikan bahasa bahasa Arab. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kurikulum program S1 SPD PAI ini kurikulumnya ya.
Nah, biasanya banyak yang bertanya nih ketika sudah membaca kurikulumnya. Nah, Ustadz, di situ ada misal nih di sini ada filsafat, ada ilmu kalam, ya. Kemudian ada apa lagi? Macam-macam ya. Apakah kita belajar itu juga? Belajar filsafat juga, filsafat dan pendidikan Islam misalnya. Apakah kita belajar itu juga? Ya, jawabannya ini adalah daftar matkul yang nantinya tercantum di transkrip nilai ijazah kita. Ya, jadi nanti di transkrip nilai ijazah itu tercantum ini semua. Ya, tapi kita belajarnya di KUSA atau di Malik gitu. Jadi kita nggak belajar ini. Kita belajarnya di KUSA atau di Malik. Seperti itu. Kemudian ya, kemudian nanti setiap hasil ujian kan KUSA ujian tuh. KUSA kan ujian setiap satu semester habis ujian, satu semester habis ujian. Nah, nilai-nilai ujiannya itu nanti dikumpulkan, disetorkan ke admin SUI, kemudian dikonversi untuk mengisi apa namanya nilai-nilai pada matkul di program SPD ini. Ya, nilai-nilai yang ada pada kurikulum program SPD ini. Nah, jadi antum belajarnya itu di PUSA atau di Malik, ya, atau di Malik. Di Malik juga bisa, ya. Tapi Malik nanti ada materi tambahan ya, karena 2 tahun kan. Nah, materinya dari dosen Indonesia itu ada nanti ketika semester 7 dan semester 8. Ya. Atau mulai nanti dari semester ini sih, 6 ya, metodologi penelitian. Nah, ini nanti ada. Metodologi penelitian ini nanti ada materinya dari dosen Indonesia untuk membantu antum penyusunan skripsi. Jadi harus paham metodologi penelitian. Ya. Kemudian nanti ada KKN ya, atau PPM, program pengabdian masyarakat. Ini gimana Ustaz untuk PPM-nya? Kan kita jauh-jauh Ustaz. Nah, maka PPM-nya di daerah masing-masing. Ya, PPM-nya di daerah masing-masing. Ya, tidak ada ketentuan ya, khusus dari kita untuk antum misalnya yang di Sulawesi nanti PPM-nya di Jakarta misalnya, itu tidak ya, atau nanti yang di Jakarta PPM-nya di Sumatera misalnya, tidak. Jadi sesuai domisili masing-masing, tapi nanti tetap ada form untuk pengisian laporannya, ada dokumentasi, ada apa namanya, intinya ada laporan tertulisnya bahwa antum benar-benar melaksanakan PPM tersebut, ya, seperti itu. Kemudian PBA ini kurikulumnya PBA. Ya, sama saja dengan PAI. Ya, jadi kita tidak belajar di ininya, hanya saja nanti di semester akhir untuk bimbingan skripsi saja. Ya, untuk bimbingan skripsi saja baru kita ada pembelajaran dari apa namanya dosen Indonesia. Nah, kurikulum PUSA insya Allah tidak perlu dibahas. Apalagi tadi ada perubahan ya. Terbaru ada perubahan dari dosen dari kampus. Nah, oleh karena itu kita skip saja. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Nah, untuk biaya program yang double degrees, nah, suara apa tuh? Ada suara? Halo? Nah, kemudian untuk biaya program double degrees, pendaftarannya 250.000. Kemudian untuk KKN-nya, ya, urutannya ke sini ya, bukan ke sini apa. Pendaftarannya 250.000 ini di awal. Nah, di awal 250.000. Kemudian nanti prakuliah 750.000 ya. Dan ini prakuliah ini bisa dibayarkan sampai SPP bulan pertama, yaitu Agustus lah kurang lebih lah ya. Nah, atau Juli ya. Kita ikutnya Muharram. Nah, jadi bisa ditunda, bisa dari sekarang sampai nanti ditunda, ya tidak masalah. Jadi awal itu transfer ini saja. Kalau mau ikut program SUI, bayaran pertama yang harus dibayarkan adalah yang 250.000 ini. Ya.
absen. Ada suara anak saya. Ada suara anak nangis ya? Ya nanti. Nah, ya nanti diam sendiri. Biasa. Nah, ya gimana lagi ya? Namanya kondisi kayak gitu. Karena mohon maaf ya. Nah, suaranya tembus ya? Suara anak itu tembus. Nah, suara anak itu tembus. Itu sebenarnya sudah ada istri anak yang ngurusin. Iya, lagi didiemin. Nanti diam sendiri maksudnya. Nah, baik, tunggu sebentar ya. Baik, nah, Afwan. Nah, kembali. Nah, kalau sudah pakai headset ya, tapi suaranya ternyata masih tembus ya. Berarti memang saya saja. Tapi udah rutinitas tiap hari, jadi memang saya terbiasa. Mungkin bagi yang nggak ini ya. Nah, tapi kalau yang sudah ini ya, seperti itulah. Nah, baik. Nah, mulai dari biaya ya. Misalnya yang tadi sudah lewat, sudah tidak terlalu perlu banyak diulangi. Biaya ya pendaftaran itu 250.000 di awal. Ya, ini tidak boleh dicicil. Kemudian prakuliah itu juga tidak boleh dicicil. Tapi prakuliah itu nanti. Ya, bisa nanti. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa, berarti langsung 1 juta gitu ya. Tapi kalau mau nanti tidak masalah, ditunggu sampai Agustus. Ya, SPP-nya per bulan itu 210.000 setiap bulan. Jadi setiap bulan kita bayar 210, 210, 210. Itu dibayarkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu aturan pembayaran SPP di program SOI. Kemudian ada juga UAS ya. Ini dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Itu 500.000 ya. Ini boleh antum misal dicicil boleh yang UAS ini ya. Dibarengkan dengan SPP. Dibarengkan dengan SPP. Misal ya. 210.000 antum tambahin 100.000 misalnya sama UAS. Jadi 310 per bulannya gitu kan. Biar nanti setiap 5 bulan itu sudah kebayar yang semesteran. Itu tidak masalah. Ya, bagi yang mau nyicil. Nah, KKN itu cukup 1 kali, 750.000. Bimbingan skripsi juga cuma 1 kali. Munakosya juga cuma 1 kali, 500.000. Kemudian yudisium ini untuk wisuda, itu 500.000 juga cuma 1 kali saja. Jadi yang rutin itu SPP per bulan, kemudian UAS per semester. Selain itu cuma 1 kali semua pembayarannya, tidak ada yang double-double lagi, gitu ya. UAS ini berarti kan selama 4 tahun ya, SPP juga selama 4 tahun, begitu ya. Nah, ini sudah ya tadi ya, pendaftaran dengan 1 kali, prakuliah 1 kali, SPP, UAS ini dibayarkan sudah ada ketentuannya. Baik, biaya kuliah tidak dapat dikembalikan jika suatu waktu mahasiswa mengundurkan diri, DO ataupun alasan lainnya. Ini ya kalau sudah bayar, ya antum daftar, sudah bayar 6 bulan, kemudian setelah 6 semester ternyata ingin berhenti, ya maka itu tidak bisa ditarik yang pendaftaran, biaya SPP, kemudian UAS gitu yang sudah dibayarkan prakuliah itu tidak bisa ditarik ya karena itu sudah terpakai untuk proses administrasi dan yang lainnya ya seperti itu ya. Jadi sebelum daftar ya silakan dipikirkan dulu
lebih awal, apakah saya ini sungguh-sungguh siap untuk ikut SOI atau tidak, seperti itu ya. Karena ketentuannya kan sudah ada jelas dari awal gitu ya. Jadi jangan sampai nanti di tengah-tengah komplain gitu kan. Nah, itu jangan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah ini aturan pembayaran administrasi. Para kuliah itu ini ditulisnya paling lambat 28 Mei ya, tapi sekarang masih buka pendaftaran sampai 10 Juli dan boleh dibayarkan sampai Agustus ya. Nanti jangan ditanya lagi. Ini banyak banget yang nanya. Pertanyaan ini banyak banget yang nanya. Ustaz, kuliah kok di panduan sampai 28 Mei ya. Padahal pendaftaran tutup 10 Juni. 10 Juli ya. Maka jelas ya, berarti boleh digabungkan sama pembayaran SPP nanti nih bulan Agustus ya, untuk bayar sekalian sama SPP tidak masalah ya, jadi boleh diundur untuk para kuliah sampai Agustus. Nah, kemudian uang semester ganjil 500.000 dibayarkan tanggal 1 sampai 10 pada bulan Jumadil akhir ya, intinya setiap 6 bulan sekali itu bayar semesteran. Nah, uang semester genap dibayarkan 500.000, dibayarkan setiap tanggal 1 sampai 10 pada bulan Dzulhijjah. Nah, di sekarang ya, Dzulhijjah. Tapi sudah lewat ya, 1 sampai 10. Kemudian kalau yang SUI lama itu sudah. Kalau antum ya nanti. Kemudian penangguhan biaya di poin 2 sampai 4 diwajibkan untuk diselesaikan sebelum ujian semester dimulai. Jika masih ada biaya di poin 2 sampai 4 yang belum selesai, maka nilai masuk tidak dapat diterima. Ya, poin 2 sampai 4 ya, ini SPP dan juga uang semester ganjil. Ya, ini kalau bisa disegerakan ya. Kalau tidak maka nilai mahasiswa itu yang dipakai untuk konferensi itu tidak bisa diterima. Kemudian jika selama 2 semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikan administrasi, 2 semester nih nggak bayar sama sekali, murni hanya pendaftaran tok misalnya, SPP-nya bolong semua 2 semester, 1 tahun berarti ya, maka dia status kemahasiswanya di DO ya, terpaksa kita putus ya. Nah, seperti itu. Kemudian pembayaran semuanya ke rekening BSI atas nama yayasan, tidak ada atas nama pribadi ya. Jadi jangan transfer ke rekeningnya Ustadz Oki atau ke rekeningnya yang lain ya, bahwa pendaftaran SUI itu atas nama yayasan, Yayasan Cahaya Ilmu Safa ya. Nah, kemudian konfirmasinya ke Telegram ini ya, SUICS. Kemudian untuk cashback ya, untuk cashback, nah ini ada cashback. Cashback ini sebenarnya adalah program beasiswa internal. Ada beasiswa eksternal, ada beasiswa internal. Di beasiswa internal ini kita memberikan potongan khusus bagi mahasiswa yang ikut SUI. Ya, dan Allah alam ya, mungkin ini bentuk kemurahan ya, karena kita sadar bahwasanya tidak semua mahasiswa itu punya ekonomi yang baik gitu ya. Jadi mahasiswa tetap bayar SPP full selama 6 bulan per semester. Bayarnya full biasa 6 bulan per semester, nggak ada apa namanya aturan khusus, nggak ada. Jadi normal saja bayar 6 bulan. Kemudian namun pada tahun keempat perkuliahan, ya, jadi tahun keempat perkuliahan, tahun terakhir ya, itu uang SPP sebanyak 16 kali 210.000 ya, uang SPP selama 16 bulan ya, jadi 16 kali 10.000 16 kali 210.000 itu 3.360.000 akan diberikan di akhir semester 8 ya, jadi nanti dikembalikan uangnya sebesar 3.390.000 di akhir semester 8 ya, atau ketika wisuda ya. Bagi yang tidak menyelesaikan KBM hingga akhir selama 8 semester, uang tersebut tidak dikembalikan atau hangus. Nah, tapi syaratnya adalah harus konsisten sampai lulus di SUI itu. Ya, selama 4 tahun itu harus konsisten sampai lulus. Ya, jadi nanti pas kelulusan dapat ijazah, dapat cashback, gitu kan, dapat toga, ya, dan yang lainnya, gitu kan. Jadi senangnya double seperti itu. Tapi syaratnya harus selesai itu 8 tahun.
Kalau di semester 7 nih, dia mundur misalnya, bisa nggak dia minta cashback? Nggak bisa. Dia harus selesai. Ya, harus selesai sampai akhir, seperti itu. Nah, kemudian ini pendaftaran ya. Nah, kita bahas dulu sampai selesai. Ya, nanti tanya jawab ada sesinya. Nah, kemudian persiapan berkas ya. Berkas-berkas berbentuk soft copy, hanya diperkenakan hasil scan, bukan hasil foto dari HP. Ya. Jadi kalau misal kita ngambil, biasanya kan ada dokumen kita foto, itu bukan di foto, di scan. Pakai aplikasi scan kan banyak di Play Store. Ya, kita tuh di scan, ya, di scan. Nah, pas fotonya itu kurang lebih seperti ini. Ya, pakai jas, ya, kemudian pakai kemeja putih, pakai dasi, backgroundnya biru. Kenapa Ustaz? Karena foto ini ditempel di ijazah. Ya, fotonya ditempel di ijazah. Ada yang sering kali mahasiswa SU itu daftar, mungkin belum pernah apa ya, tahu mungkin aturan perkuliahan. Ya, ini daftar pakai baju koko fotonya, atau fotonya pakai kemeja saja misalnya, tidak bisa. Ya, antum lihat ya, ijazah S1 pasti ijazahnya ditempel pakai jas. Ini aturan kampus. Ini aturan kampus ya. Kalau tidak bisa ya minimal diedit. Minimal diedit kan banyak ya. Edit foto juga banyak. Nah, jadi pakai jas, pakai kemeja putih yang rapi, yang ganteng. Kalau bisa ke studio ya. Kenapa? Karena foto ini nanti ditempel di ijazah antum. Jadi kalau bisa yang paling bagus gitu, kalau daftar SUI. Karena nanti ditempel di ijazah. Ya kan? Ijazah S1 lagi kan. Nah, kan sayang kalau ijazah S1 tapi fotonya rasanya kurang kurang pas gitu kan. Nah, Ana saja nyesel. Ana itu kemarin daftar SUI. Waktu dulu ya. Ana SUI kemudian Ana tuh fotonya nggak ke studio. Ana ngedit sendiri. Ternyata hasilnya kurang maksimal. Ditempel di ijazah. Ana pas udah jadi ijazahnya, aduh tahu gini Ana mending ke studio gitu kan. Nah, nggak apa-apa bayar mahal sekali, yang penting bagus gitu kan fotonya. Hasil jadi buat ijazah gitu kan. Nah, formatnya ini ya, formatnya ini. Kemudian kalau perempuan ya sama seperti ini ya. Ini kalau perempuan pakai jas juga, pakai kemeja putih, pakai kerudung seperti ini. Kemudian tidak boleh pakai, nah ini kodono ditutupi ya sama artinya ya. Nah, ini pas awal anak buat ini nggak ada kasih lingkaran ini di bagian wajah perempuannya. Ini maksudnya nggak kasih karena wajah nggak anak kasih lingkaran itu buat biar jelas kalau nggak boleh pakai cadar. Nah, tapi ini malah ditutupi semua. Baik, jadi intinya kalau perempuan tidak boleh pakai cadar juga, nggak boleh pakai cadar. Nah, ini ketentuan ijazah dari apa namanya kampusnya. Ya, dari kampusnya memang untuk ijazah formal yaitu tidak boleh pakai cadar. Ya, tidak boleh pakai cadar. Ya, yang keberatan ya monggo. Ya, tapi ini aturan sebagaimana kampus-kampus yang lainnya. Anda rasa kampus-kampus yang lain juga sama? Ya, ya juga sama kan. Jarang kalau kampus di Indonesia itu ada ijazah kemudian fotonya itu perempuannya pakai cadar, nanti tidak bisa dikenali ya, karena ijazah itu kan dokumen dokumen penting, dokumen identitas. Kalau pakai cadar nggak bisa dikenali nanti. Nah, seperti itu. Karena ada beberapa dokumen-dokumen negara yang itu harus terlihat wajahnya, KTP, paspor, gitu kan, ijazah, itu sudah wajar, gitu ya, sudah wajar. Ya. Jadi ini bukan terkait apa namanya masalah hukum syariat bukan ya, tapi aturan pemerintah Indonesia seperti itu. Jadi mohon dimaklumi. Nah, kemudian KTP-nya juga di scan yang jelas, terlihat NIK-nya, namanya jelas, tanggal lahir, data-datanya itu jelas. Ya jangan ngeblur. Ya tidak blur. Nah, kemudian ijazah SLTA atau paket C. Ya, boleh ijazah SMA atau ijazah paket C. Ya, dan hanya menerima ijazah resmi negara. Ijazah resmi negara itu yang ada logo Garudanya atau lambang Garudanya di ijazahnya. Kalau ijazah pondok yang kadang tidak ada logo Garudanya, lambang Garudanya, maka tidak bisa kita
pakai untuk mendaftar SUI. Ya, kita tidak bisa gunakan untuk mendaftar SUI. Ya. Jadi harus yang ada lambang Garudanya. Ya. Baik yang diakui Kemenak ataupun yang diakui Kemendikbud. Ya. Penting ada lambang Garudanya. Nah, kemudian transkrip nilai. Nah, ini transkrip nilai itu biasanya ijazah depan, nah transkrip nilai itu dibaliknya. Nah, itu di-scan juga. Ya, bukan raport ya, bukan raport, tapi nilai yang ada di balik ijazah. Ini ijazah, di baliknya itu kan ada nilai. Nah, itu yang di-scan. Kemudian surat keterangan mengajar atau surat keterangan administratif. Ini bagi guru biasanya ada surat keterangan mengajar, ya. Kenapa surat keterangan mengajar, Ustaz? Iya, karena pada awalnya ini problemnya ini muncul dari kebanyakan mahasiswa yang mereka itu sudah berprofesi sebagai guru. Mereka sudah ngajar, tapi di lembaga pendidikannya itu dibutuhkan ijazah resmi, apalagi beliau itu ketua yayasan, kepala sekolah, ya. Tapi belum S1, belum punya ijazah S1 resmi. Sementara perlu untuk akreditasi, untuk apa namanya, legalitas dan yang lainnya, kepengurusan lembaga, itu kan penting sekali. Nah, makanya bolehlah dibuatkan surat keterangan mengajar. Tapi kalau misal bukan guru, bisa pakai surat keterangan mahasiswa aktif yang nanti bisa dipesan formnya dari BEM Safa Indonesia. Kalau sekarang belum ada, ya nggak usah diisi dulu, di skip. Sekarang belum ada nih, bisa di skip, bisa dikosongi, khusus form yang ini, yang bagian ini bisa dikosongi. Nah, kemudian bukti transfer. Nah, ini transfer ya, cash 250.000 ke rekening. Kemudian, nah isi datanya, ini linknya. Nah, kemudian nanti gabung ke grup Telegram kalau sudah. Kemudian ikuti arahan grupnya di Telegram. Seperti itu. Nah, itu kurang lebih ya. Saya sudah lama mondok tapi belum punya ijazah paket gimana. Ijazah saya nggak resmi. Nah, itu nanti ada lagi ya. Namanya PKBM Safa Indonesia. Nanti Antum bisa ikut PKBM Safa Indonesia. Insya Allah kita akan rilis program pengambilan ijazah paket. Paket A, paket B, paket C. Ya, tidak ada batasan usia. Ya, insya Allah dan online bisa di untuk semua kalangan. Ya, misal apa namanya, dia sudah punya ijazah SD, dia belum punya ijazah SMP misalnya, ya sudah sekarang daftar. Ya, kemudian nanti tahun 2025 ya itu sudah dapat ijazah ujian, kemudian nanti dapat. Ya, jadi hanya 1 tahun ya, masanya hanya 1 tahun saja untuk mendapatkan ijazah paket B seperti itu. Dia belum punya juga ijazah paket C, apakah bisa langsung 1 tahun juga? Nggak bisa, harus nunggu 3 tahun. Karena di Dapodiknya itu harus jalan dulu, ya jalan 3 tahun, habis itu baru ya bisa ijazah paket C ya, seperti itu. Nah, ya qadarullah ya, karena ada beberapa lembaga yang apa namanya hanya menerbitkan ijazah pondok dan tidak bekerja atau tidak ada PKBM. Ya, seperti itu. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya. Nah, ini yang reguler ya, 4 tahun. Nah, bagi yang ada pertanyaan bisa tafadhol raise hand juga, angkat tangan. Nanti bisa tanya langsung. Saya tidak paham maksud poin cashback. Cashback itu uang kembali, uangnya dikembalikan yang antum sudah bayar tadi. Uang 3.360.000 itu yang antum sudah bayarkan selama 16 bulan, ya tiap bulannya 210.000 itu nanti dikembalikan lagi ke antum, transfer lagi, kembalikan, gitu, dikembalikan. Nah, tapi nanti setelah lulus seperti itu. Jasa muadalah bisa Ustaz. Yang penting ada logo Garudanya. Kalau nggak ada logo Garudanya nggak bisa. Minta tolong tadi diulang kembali tentang ijazah paket. Anda tadi kurang jelas. Ijazah paket. Kenapa ijazah paket? Nah, kalau pengen daftar tapi ijazah belum keluar, bisa pakai SKL dulu. Minta tolong mic Ana, kenapa dikembalikan? Lah, kenapa dikembalikan uangnya? Ya kalau antum nggak mau nggak apa-apa. Kan udah bilang ini tuh tadi beasiswa internal, gitu loh, beasiswa internal, gitu kan. Beasiswa eksternal itu kan kita dapat
biaya paling kita mengusahakan nih gimana caranya kita dapat biaya yang murah dari kampus indukannya untuk mahasiswa ya. Kalau antum langsung ke kampus indukan, biayanya bisa jadi lebih mahal. Tapi kalau antum ke kita, itu lebih murah karena kita ada pengaturannya sendiri seperti itu. Nah, itu kita dapat beasiswa eksternal dari kampus. Nah, tapi kita ini ingin juga memberikan beasiswa dari kita sendiri ke mahasiswa, bukan dari sana, tapi kita sendiri yang memberikan beasiswa gitu loh. Pernah dapat beasiswa nggak beasiswa? Jadi beasiswa, ya jadi kita bukan memberikan uang secara cash ya. Kadang kan ada beasiswa pendidikan itu antum dapat cash, yang penting antum berprestasi, yang penting uh, nilainya berapa, ada berapa gitu kan. Nah, kalau di kita beasiswa internalnya itu uang SPP-nya itu dikembalikan ke antum selama 16 bulan, tapi syaratnya harus sampai selesai ikut programnya, gitu maksudnya. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu maksudnya. Akan bertanya untuk kuliah di SUI dimulai kapan Ustaz? Muharram. Ketika kita kuliah di tempat lain, misalkan saya diterima di Libya, setelah 1 tahun belajar di KUSA, apakah bisa tetap lanjut kuliah di KUSA dalam program SUI? Ya bisa saja, tidak masalah. Itu yang ijazah pakai SKL kalau belum keluar, sedangkan di formulir pendaftaran dan hasilnya belum bisa. Ya itu nanti bisa di ini, ya bisa di double dulu, nggak apa-apa. Ya, tapi yang penting jelas ijazahnya akan keluar gitu. Ijazahnya keluarnya kapan? Biasanya Agustus ya, atau Juli ya. Nah, bisa diisi pakai double SKL dulu nggak apa-apa. Ya, jadi antum isi pakai SKL, nanti ditranskrip isi SKL lagi nggak apa-apa. Tapi nanti ketika sudah terbit ijazahnya, itu segera update ke admin SUI, konfirmasi. Kemarin Anda daftar, ijazahnya belum terbit, Anda daftar pakai SKL. Nah, seperti itu loh. Uang cashback itu dari tahun pertama SUI. Loh, dari tahun pertama SUI. Uang cashback itu di, diberikan di akhir ketika sudah lulus, bukan di tahun pertama. Kan sudah ini uang SPP sebanyak 16 bulan. Ya, ini kan Mas, diberikan di akhir semester 8 atau ketika wisuda. Jadi pas sudah lulus itu nanti diberikannya itu ketika sudah lulus, sudah selesai. Nah, ya kan SUI belajarnya di KUSA. Berarti SUI mulainya Muharram karena KUSA mulainya juga Muharram. Seperti itu. SUI kan belajarnya di Malik juga. Ya, bisa di KUSA, bisa di Malik. Malik mulainya Muharram. Berarti SUI juga mulainya Muharram. Seperti itu. Nah, SUI itu bukan kuliah tersendiri gitu loh. Jangan dipahami SUI itu kuliah tersendiri. SUI itu program agar antum bisa dapat ijazah SPD. Gitu loh. Ya, program agar antum bisa dapat ijazah SPD. Tapi kuliahnya itu di KUSA atau di Malik gitu loh. Ya, kuliahnya bukan di SUI, yang kuliah di KUSA atau di Malik. Cuma nanti di semester 7 atau 8 SUI ya di tahun keempat itu ada skripsi ya yang harus diselesaikan untuk mendapatkan ijazah SPD seperti itu. Baik, mana yang resen? Akhi Izzuddin Faris, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Karena mau minta penjelasan ulang tadi terkait ijazah paket C yang PKBM software tadi itu sangat menjelaskan. Oh iya, kenapa ya Maya? Ijazah yang program paket itu nanti ada ya insya Allah. Ya, kita meeting dulu hari Ahad malam ini ya ketua PKBM, PKB-nya Ustazah ini ya, Ustazah Laila ya, meeting dengan yayasan dan yang lainnya. Nah, nanti akan terbit infonya insya Allah ya di hari mungkin di hari Selasa. Insya Allah mungkin di hari Selasa ini perlu saya rumuskan dulu panduannya dan lainnya baru nanti bisa dibagikan.
Ya, intinya kita menerima bagi siapa saja yang ingin mengambil ijazah paket yang belum punya ijazah paket. Itu loh. Meskipun katakanlah dia sudah pernah lama belajar di pondok, tapi dia nggak punya ijazah resmi, ya. Nah itu dia bisa tuh ambil situ. Ijazah paket B atau paket C atau ijazah SD juga kalau misal belum punya nggak apa-apa. Kita juga insya Allah menyediakan nanti dengan biaya yang insya Allah kita usahakan ya terjangkau. Kita usahakan terjangkau. Tapi ya nanti lihat ya untuk kalkulasinya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya langsung? Tidak ada ya. Lulusan IDAT Libya apakah bisa itu RPL Ustaz? RPL itu beda pembahasannya. Ya, nanti setelah ini kita bahas sekilas karena sudah mepet pendaftarannya 10 Juli ditutup, nggak apa-apa wes ya. Dan yang mana ada pertanyaannya? Tunggu sebentar ya. Karena scroll dulu nih. Lulusan IDAT ini dua ya tadi ya. Apakah itu yang ijazah boleh pakai sekali kalau belum keluar sedangkan di murid udah tadi ya? Kan tadi udah bilang tadi kalau pakai SKL di bagian form ijazah isi pakai SKL, di transkrip antum isi juga pakai SKL gitu loh. Tapi nanti ketika sudah terbit ijazahnya, sudah ada, segera konfirmasi ke admin. Gitu. Program penyetaraan dalam vaksin. Afan Ustaz, bisa nggak kalau kita ambil kusa dan malik sekaligus dengan satu-satu harus daftar SUI lagi? Kalau SUI harus daftar, harus daftar. Nah, itu yang ijazah mana? Kalau belum keluar sedangkan astagfirullah ini sudah dijawab berulang kali loh. Afan, kalau tentang foto tadi apakah nanti hanya terjamin? Ya, terjamin. Artinya perempuan semua. Adminnya itu perempuan semua. Beserta Lela. Siapa lagi? Ada lah. Saya nggak menyebutkan person-personnya ya. Karena itu privasi ya. Tapi akhwat semua itu yang di Bogor itu. Nggak ada ikhwannya. Nah, makanya ketuanya itu dia. Karena kan pusatnya di itu, di Bogor. Nah, akhwat semua. Nah, anak nggak ngurusin berkas. Anak mah bimbingan-bimbingan aja. Nah, sama balesin chat gitu. Sama desain. Pertanyaan saya Ustaz, tolong jawab yang mana? Ukti Najiyah. Afan Ustaz, untuk skripsi offline atau online? Semuanya online. Semuanya online. Untuk KKN bagaimana Ustaz? Sesuai daerah masing-masing. Ya, antum di Bogor, di Bogor. Antum di Lamongan, di Lamongan. Gitu ya. Jadi tidak perlu bingung. Sudahnya nanti online apa offline Ustaz? Ada yang online, ada yang offline. Kalau mau offline, datang sendiri. Ya, datang sendiri ke acaranya nanti diagendakan. Tapi kalau jadi bareng sama mahasiswa yang bukan dari SUI, gitu loh. Paham nggak? Kan ada kampus indukan Universitas A. Universitas A kan mahasiswanya bukan hanya yang kerjasama dengan yayasan saya di Musofa kan. Ada mahasiswa yang murni datang ke kampus kuliah setiap hari gitu loh. Ada juga yang kelas karyawan mungkin kan kuliah ke mereka setiap Sabtu Ahad misalnya kan. Nah nanti kita wisudanya itu bareng sama mereka gitu loh. Kalau misalnya mau wisuda offline itu bareng di situ. Tapi kalau mau online ya nggak apa-apa. Nanti disediakan Zoom-nya atau bisa nyimak saja dari Zoom melihat teman-teman wisuda gitu. Wisudanya online nah, seperti itu. Paling ketika namanya dipanggil ya antum nggak bisa maju, nggak bisa apa namanya diginikan, di apa namanya di topi toganya nggak bisa dipindahin palingnya gitu kan. Karena kan antum nggak ada. Tapi kalau antum hadir offline ya ini. Tapi sah-sah aja nggak masalah. Tidak harus wajib hadir offline itu tidak harus. KKN ya bisa seperti itu. Ya. Apakah bisa dicukupkan KKN itu kita ngajar di salah satu lembaga? Iya, yang penting ada dokumentasinya nanti. Nah, anak kira kalau nggak ngambil kusa dan balik bisa ambil bedanya Ustaz. Kalau gitu nggak bisa ya kan? Kalau jadi, iya nggak bisa. Kalau nggak ngambil kusa atau nggak ngambil balik nggak bisa ikut dokumentasi. Nanti nilainya dari mana? Gitu loh. Nilai yang untuk ditaruh di ijazah dari mana? Nah, akan Ustaz, anak ambil pendidikan bahasa Arab untuk kampus indukan di mana? Pada saat anak ambil pendidikan bahasa Arab untuk kampus indukan di mana?
di ini Said Sabit untuk yang PPA. Kalau misalnya ikut SUI reguler sudah 4 tahun, tapi nilai kursanya kurang, itu tidak lulus. SUI-nya tetap lulus duluan, SPD-nya. Seperti itu. Karena SPD-nya itu ada batasan nilai standar. Gitu. Antum rosip di KUSA ya itu tanggung jawab antum apa namanya untuk terus istiqomah dan ini sampai lulus kalau di KUSA-nya. Tapi kalau di SUI-nya tetap 4 tahun. Baik, ini seputar double degrees ya. Tadi ada sempat nanya SPD, RPL ya. RPL itu beda dengan double degrees. RPL itu biayanya lebih mahal. Satu. Yang kedua, syaratnya lebih ribet. Syaratnya lebih ribet, ketentuannya lebih banyak. Nah, itu yang RPL. Ya, bisa nggak daftar ijazah RPL pakai ijazah Libya? Bukan ijazah Libya yang masalah, ijazah SMA-nya. Harus ada ijazah SMA resmi. Ya, gitu. Kalau Libya setahu Ana nggak punya ijazah SMA pun bisa daftar. Gitu. Teman saya itu nggak punya ijazah SMA, lulus 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 IDAT itu selesai. Ya. Kemudian dia baru ngambil paket. Setelah itu sekarang lanjut S1 Jakarta ya. Jadi insya Allah Libya itu di berkas itu kan yang penting ada ini jasa mahad gitu ya. Itu yang lebih utama. Nah, kalau misal ini kan kamus Indonesia ya. Jadi kalau kamus Indonesia itu lebih diutamakan jasa resminya seperti itu. Meskipun ijazah Libyanya itu mungkin nanti bisa digunakan untuk apa namanya jasa Libyanya tetap bisa digunakan untuk penunjang. Ini saya kasih gambaran sekilas saja ya. Nah, ini perbedaan antara RPL dengan reguler. Ya, yang RPL itu ada tambahan biaya RPL 7.500.000. Betul, ya kan? Biaya tambahan 7.500.000. Kalau yang tadi kan nggak ada. Ini ada biaya tambahan 7.500.000. Baik yang RPL 1 tahun ataupun RPL 1 tahun ataupun RPL 2 tahun. SPP-nya kalau yang ini masih sama RPL 2 tahun. Tapi kalau yang RPL 1 tahun itu SPP-nya 370.000, lebih mahal. Ya, seperti itu. Ya, uang semesternya sama, KKN-nya sama, selebihnya sama saja. Kemudian jika di total, semuanya berbeda. RPL 2 tahun ini sekian, RPL 1 tahun ini sekian. Ya, tapi RPL 1 tahun itu harus lunas 1 tahun, nggak boleh nunggak. 1 tahun harus lunas, semua biayanya, nggak boleh ada yang nunggak. Gitu, ya. Kemudian untuk syaratnya itu agak berat, ya. Mana ya syaratnya? Syaratnya ijazah S1 lebih dari 4 tahun. Jadi ijazah SMA-nya lebih dari 4 tahun. Ya, ya minimal 2020 lah. 2020 itu bisa ikut RPL. Tapi kalau belum bisa. 2020 ke bawah masuk. Ya, bisa. Kalau 2021 ya RPL 2 tahun bisa. Tapi kalau RPL 1 tahun 2020 ke bawah lah bisa. Ya. Kalau 2023 nggak bisa. Nggak bisa ya. 2023 nggak bisa. Ya. Ijazah SMA 2022 ya itu berarti RPL 2 tahun. Ya, paling RPL 2 tahun. Ya, jadi kalau RPL 1 tahun itu khusus. Ya. Nah, ini kan ijazah transkrip nilai KHS bagi yang pernah kuliah diploma ya maupun pernah kuliah namun DO. Jadi harus ada buktinya. Tentu benar nggak dulu pernah kuliah, pernah berhenti, pas kuliah terus berhenti, pernah nggak? Benar nggak? Ada buktinya mana? Itu kan harus ada. Kemudian menampilkan portofolio, surat keterangan aktivitas yang relevan setelah lulus kuliah atau SLTA. Ya. Jadi setelah lulus SMA itu ada buktinya nggak kalau anu tuh nggak nganggur, itu loh. Nggak, maksudnya nggak bengong doang main game itu nggak. Ada aktivitas positifnya, misal contoh mengajar selama 3 tahun. Ada nggak suratnya bukti kalau antum sudah pernah mengajar 3 tahun? Ditandatangani sama lembaga yang pernah antum isi pengajarannya. Atau dokumen komponen administrasi pembelajaran guru, ya. Atau yang lainnya. Ya. Kalau ngajarnya di masjid gimana? Ya bisa untuk minta
tanda tangan ke DKM, ya, atau misal antum ngajarnya di TPA, antum minta tanda tangan ke ketua TPA-nya buat surat, ya, seperti itu. Kemudian ada uji kelayakan kemampuan para peserta calon mahasiswa jabatan RPL. Ketika daftar, itu masih dicek lagi, berkasnya sesuai nggak sesuai ya sudah, berarti nanti tidak bisa lanjut, ya, nanti tidak bisa lanjut. Tapi kalau misal berkasnya sesuai semua, berarti lanjut RPL, seperti itu. Kalau RPL 1 tahun nanti langsung ke persiapan skripsi, seperti itu. Ya, jadi langsung skripsi langsung lulus, langsung skripsi, belajar, persiapan skripsi, terus skripsi, sidang, terus langsung lulus, seperti itu. Ini resmi juga, ya. Baik. Nah, maka insya Allah kira-kira nanti waktu pemaparan profil mahasiswa kita bisa minta agar fotonya tidak dipaparkan. Apa ini maksudnya? Insya Allah kira-kira nanti waktu wisuda, waktu pemaparan profil mahasiswa, kan tidak ada foto wisuda itu. Maksudnya gimana sih? Profil mahasiswa, pemaparan profil mahasiswa. Wisudanya itu hanya dipanggil loh namanya. Hanya dipanggil namanya. Kemudian nanti kalau misalnya antum hadir offline, nanti antum maju salaman sama guru-guru besar, kemudian dipindah itunya, terus cekrek sekali, kemudian selesai. Ya, seperti itu. Itu pun juga apa namanya? Fotonya sampai sekarang yang kemarin saya wisuda aja saya belum dapat gitu. Nggak tahu tukang fotonya gimana. Nah, akan bisa dijelaskan yang tamhidi kenapa ada kata likas. Tamhidi ini beda bahasan sebenarnya. Jadi tamhidi ini semakin kesini peminatnya semakin berkurang, ya. Dan Ana bukan mudir, jadi Ana tidak bisa apa namanya memberikan keputusan dan yang lain. Dan ini keputusan murni dari mudir dan juga dari pengurus tamhidi, gitu kan? Karena bukan bagian dari tamhidi. Kadang apa namanya mahasiswanya kurang aktif, kemudian apa namanya peminatnya mulai berkurang, terlalu sedikit, gitu kan? Akhirnya ya sudah, ya, akhirnya mudir memberikan keputusan seperti itu, ya kita nggak bisa mengganggu gugat gitu kan, wong itu keputusan mutlak mudir, ya kita ya sudah mau gimana lagi. Nah, apakah ijazah kusa saja bisa untuk melanjutkan S2 ke luar negeri, misalnya Universitas Islam Madinah, insya Allah dicoba saja, ya. Program RPL itu tidak dari kusa, tidak harus dari kusa, dari portofolio, itu, ya, dari portofolio. Antum punya jasa D3, ya nanti dari nilai-nilai D3 itu, atau antum punya rekap pendidikan yang lain, pernah ikut pembelajaran apa, misalnya ada transkripnya, itu dari situ. Seperti itu. Nah, nanti nilainya distandarkan dan ada yang ditinggikan berdasarkan dari pengalaman kerja dan juga portofolio pendidikan yang pernah ditempuh. Seperti itu. Ya. Tentunya beda nilainya, tidak sama dengan satu mahasiswa dan yang lain. Orang yang dilihat dari berkas-berkas pendidikannya ternyata dia itu punya kecenderungan yang lebih apa namanya dan punya nilai-nilai yang baik di bahasa Inggris, ya berarti nilai bahasa Inggrisnya nanti tinggi di bahasanya, seperti itu. Beda dengan yang tidak. Nah, jadi tidak disamakan. Tapi nilainya bukan push dari pusat. Afan Ustadz, kalau misalkan sekarang masuk usaha daftar SUI-nya tahun depan, apakah perlu RPL? RPL itu tidak ada kaitannya dengan pusanya itu, ya. RPL itu tidak harus ada pusat, tidak harus ada maling, tidak harus. Nah, RPL itu SUI. SUI itu bagian dari RPL. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, kalau ya ini pertanyaan apa Ustaz, kalau misalkan sekarang masuk pusat, daftar SUI-nya tahun depan, apakah perlu RPL? Nah, RPL itu bagian dari SUI. Gitu loh. SUI itu dibagi-bagi, ada SUI degrees reguler, ada SUI yang RPL 2 tahun, ada SUI yang RPL 1 tahun. Itu S1.
Kemudian S2, SUI, S2 ada yang RPL, ada yang reguler. Begitu. Gitu loh. Kalau antum sudah daftar SUI-nya, ini maksudnya SUI yang mana? Gitu kan. Misal antum sudah daftar yang double degree, ya sudah, tinggal istiqomah saja, tidak masalah. Kalau mau apa namanya? Apakah perlu RPL? RPL itu kan dikhususkan bagi orang yang butuh ijazah cepat, yang memang dia itu butuh karena ada tuntutan tertentu gitu kan, dan memang mampu karena biayanya itu berat dan kualifikasinya juga memenuhi seperti itu. Apakah kita pelajari juga matkul gerak sepeda kan sekolah induk itu? Tadi udah dibahas di awal, jauh di awal tadi, bahwasanya materi yang matkul SPD itu kita tidak pelajari kecuali di semester 7 dan 8 nanti ada metodologi penelitian itu untuk membimbing mahasiswa pembuatan skripsi. Selain itu tidak. Jadi sudah dijelaskan di awal tadi waktu awal-awal buka modul. Nah, jika RPL-nya 2 tahun, bagaimana membelajari di pusat? Ya, Ki, karena berikan gambaran ke antum dan antum semuanya. RPL tidak ada kaitannya sama kusa sama malik. Ya, jadi tidak ada hubungan antara RPL sama kusa sama malik. Paham dulu ya dari sini ya. Nah, kenapa? Karena nilainya bisa diambil dari yang lain. Tidak harus dari kusa dari malik. Beda sama double decrease. Ini harus sejalan sama double decrease. Harus sejalan. Tapi kalau RPL itu tidak ada kaitannya. RPL itu adalah program agar antum bisa dapat ijazah lebih cepat. Itu. RPL 2 tahun, ya 2 tahun antum dapat ijazah. Kusanya ya tetap jalan sebagaimana mestinya. Tidak berpengaruh di kusanya. Seperti itu. Ya. Yang penting portofolio itu ada, kemudian ijazahnya syaratnya memenuhi, administrasinya lancar, ikut sidang, skripsi dan yang lain. Seperti itu. Nah, berarti nggak masalah ya Ustadz kalau lulus kusa tapi double decrease sisa 1 tahun. Ya nggak masalah. Cuma, cuma kita kan nggak tahu kebijakan dari yayasan. Apakah yang sekarang ada di panduan ini, apakah akan tetap ada di panduan datang? Gitu. Jadi buku panduan ini kan ada terus setiap tahun. Setiap tahun itu ganti. Ya, awal itu Anam buat panduan itu tahun 2000 berapa ya waktu itu. Itu karena saking pusingnya banyak pertanyaan akhirnya kita uh, buatkan lah. Kayaknya anak inisiatif buatlah panduan nih. Akhirnya anak buat anak inisiatif buat panduan. Nah akhirnya malah jadi apa termasuk elemen utama setiap kali pembukaan mahasiswa baru. Nah itu diramu terus tahun ini itu berbeda-beda gitu. Seringnya berbeda-beda. Ini yang sekarang ini beda banget sama yang tahun 2023 panduannya. Nah, jadi kalau misal bisa, apakah bisa nanti daftarnya tahun depan SUI? Ya bisa-bisa saja, karena pasti buka terus SUI tiap tahun. Tapi apakah sama biayanya? Ya Allah alam. Apakah ketentuannya sama? Allah alam. Kita tidak tahu seperti itu. Karena itu harus dirapatkan dulu. Nah, apa Ustaz portofolionya boleh apa saja bentuknya? Tadi portofolio itu bisa antum bukti belajar. Bukti belajarnya antum pernah ikut apa? Misalnya, saya pernah ikut mulazamah di Yaman. Mana buktinya? Harus dilampirkan. Saya pernah ikut ini misalnya. Ya sudah dilampirkan. Saya pernah kuliah nih sampai semester 5 misalnya. Ya sudah dilampirkan buktinya mana? Buktinya untuk kuliah sampai semester 5. Itu kalau dalam pendidikan formal ya. Kalau formal itu yang kuliah tadi ya. Kalau yang non formal, ya non formal, misalnya antum pernah ikut mulazamah, misalnya mulazamah, ya itu kan pendidikannya non formal. Nah, itu buktinya mana? Mulazamah nih, dapat gak syahadah-syahadahnya dari saya misalnya? Mana? Tidak. Nah, itu dilampirkan jadi profile. Atau antum ikut pendidikan informal atau mengajar secara informal, ngisi kajian, ngisi pelajaran di TPI, di
di TPA misalnya. Nah, itu juga ada bisa dilampirkan seperti itu. Itu portofolio namanya. Intinya tidak kosong aktivitasnya setelah SMA begitu. Dan ada buktinya, buktinya real, nyata. Di Indonesia ijazah kusa belum diakui, tapi kalau di luar negeri apakah sudah dapat izin Ustaz? Sama saja, belum. Kan Ustaz kalau Libya bisa dipakai dengan RPL. Ini sudah dijawab berulang-ulang tadi ya. Apakah kalau Libya bisa dipakai untuk RPL? Yang dimasalahkan bukan Libyanya. Ya, antum mau lulusan Libya, mau lulusan Minnesota, mau lulusan mana lagi kampus mana lagi lah misalnya, atau hanya lulusan mulazamah saja, itu bisa saja ikut RPL. Yang penting apa? Ada ijazah SMA yang resmi. Tadi kan syaratnya sudah dibacakan. Ada ijazah SMA yang resmi. Yang berapa umurnya? Sudah 4 tahun ijazah SMA-nya. Ya. Kemudian ada portofolio, bukti bahwasanya setelah belajar itu, dan setelah belajar itu ada buktinya nih, nggak nganggur setelah SMA nih. Ada bukti belajar atau bukti pekerja seperti itu. Nah, itu yang penting. Kemudian sanggup bayar biayanya. Begitu. Bukan masalah lipianya bukan, tapi ijazah SMA-nya itu yang resmi itu yang paling utama. Gitu loh. Ya, jadi bukan masalah kalau Lipia apa bisa RPL. Ya kalau Lipia tapi nggak punya ijazah SMA resmi ya nggak bisa. Tapi kalau punya ijazah SMA resmi ya bisa gitu. Dengan syarat ijazah SMA-nya itu memenuhi kriteria yang tadi gitu loh. Nah, karena kan ada, saya katakan tadi loh, untuk masuk Libya, ya, itu ada sebagian yang tidak pakai ijazah resmi pun diterima. Gitu loh. Nah, kalau alam kalau sekarang ya, tapi dulu itu pernah, dulu saya itu masuk Libya, cuma pakai ijazah apa namanya, belum resmi juga, tapi ya alhamdulillah. Nah, jadi tidak ini. Yang penting itu ijazah, ijazah yang resmi. Karena kita kan ikut sistem pemerintahan Indonesia. Gitu. Biaya RPL, jadi sudah ya perasaannya. Mana sih biaya tadi? Ini loh biayanya. Itu. Kalau misalnya yang 2 tahun itu sekitar segini. Dan kalau 1 tahun itu segini. Totalnya ya. Intinya ada tambahan ini. Ada tambahan biaya RPL 7.500.000 seperti itu. Ya. Nah, bedanya di situ. Apa Ustaz, bagaimana jika sudah ijazah SMA apakah kamu mengajukan ijazah paket C? Kenapa? Kalau sudah punya ijazah SMA ya sudah, yang penting sudah resmi, ya nggak perlu ijazah paket C. Kenapa? Nah, RP kan ada cashback nggak? Kita lihat ketentuannya. Apakah ada cashback? Soalnya ketentuannya ini dari apa namanya? Ada itu cashbacknya. Itu rumah lebih kecil ya. Kan kuliahnya sebentar. Ini 1.600.000 sama 148 ada. Ya, ada. Tapi tentunya lebih kecil karena kan cuma sebentar kuliahnya. Cuma sebentar. Ada yang ingin bertanya secara langsung nggak? Ke 135 nih sebelum tutup. Meskipun hanya sedikit tapi masya Allah aktif bertanya, suka saya. Ada nggak yang mau ditutup? Yang mau ditutup. Jadi yang mau bertanya lagi secara langsung. Lukman, apakah ikut double degree secara visi bahasa Arab? Jawabannya iya. Ya, karena belajarnya di Kusa atau di Malik ya. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Panduan yang double degree sudah sering dibagikan. Ya, nanti di up lagi panduan double degree-nya ya. Nah, berarti sudah ya. Ya, nanti panduan double degree nanti saya up lagi di grup ya. Sama form pendaftaran ya. 10 Juli ini tutup. Jadi yang mau ikut dari sekarang silahkan ya, kami persilahkan ya.
Ya iya loh, portofolio harus diisi loh. Ya harus diisi. Antum itu ngapain saja gitu loh. Selama selama itu tuh ngapain? Dari lulus SMA itu ngapain? Gitu loh. Kan usia ijazah SMA-nya 4 tahun. 4 tahun itu ngapain? Nah, itu harus ada buktinya. Saya pernah belajar. Jadi memang kita tujukan untuk orang-orang yang berhak. Hmm. Kalau memang dia 4 tahun bengong, ya berarti dia nggak berhak ikut-ikut ikut RTL gitu. Itu harus jelas 4 tahun itu ngapain setelah lulus SMA. Kalau dia jelas, ya ikut suatu lembaga pendidikan, ya atau dia kerja sebagai guru misalnya, ya, atau sebagai TU atau apa, itu harus jelas. Kalau jelas ya nanti bisa. Apa Ustaz, kalau tidak ikut KUSA langsung ikut RPLSUI bisa? Jawabannya bisa. Kan tadi sudah saya bilang, RPL itu terpisah. Nah, kalau SUI reguler dimulai semester berapa Ustaz? Loh, SUI itu kan dimulainya Muharram ini. Bareng sama KUSA kan belajarnya di KUSA. Atau mana? Usia ijazah 3 tahun bisa ambil RPL Ustaz ya? Tahun berapa tuh? 3 tahun. 2000 berapa? 2021 ya? 2021 ya? Ya bisa insya Allah. Mungkin masih bisa 2021 ya. Jadi RPL itu program dari sekolah Indonesia. Bukan sekolah, kampus. Kampus. Tapi tidak semua kampus itu ada program RPL. Nah, seperti itu. Jadi tahun ini kenapa RPL itu kita tidak publikasi? Ya. Kenapa sih tidak ada flyernya? Ya. Tahun dulu itu ada loh flyernya. Ya, itu karena ada flyer itu, makanya tahun sekarang itu dibatasi. Tidak ada flyer, tidak ada ini gitu kan. Tahun kemarin itu sampai ya Allah. Itu yang sekarang itu 300-an orang puyeng ngurusinnya. Akhirnya sekarang itu dibatasi. Ya, yang butuh-butuh saja yang daftar, gitu kan. Yang benar-benar sanggup biayanya saja yang daftar. Kalau nggak sanggup, ya nggak usah, nggak apa-apa. Kita nggak maksa untuk ikut. Kalau dulu kan masih promosi ya istilahnya ya. Dulu promosi banget di pos-pos terus. Sekarang sudah enggak. Khusus yang nanya japri, yaitu nanti yang apa namanya dibimbing daftar ya. Tapi kalau yang enggak, ya sudah. Seperti jadi harus benar-benar yang butuh saja. Nah, jasa kusa belum diakui di Timur Tengah. Kenapa Ustaz? Allah alam ya. Karena mungkin ya karena kampusnya belum resmi. Kan harus resmi kampusnya dulu. Nah, baik, 21.39 ya. Saya rasa sudah cukup ya. Afan kalau misal lama ini karena tadi kodarullah kita itu ada gangguan. Dan kita tutup ya. Jazakallah khairan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.